Dari dulu, begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Haha, nampaknya kalimat puitis dan legendaris dari Panglima Tian Feng, a.k.a. Chu Patke tadi, memang cukup relate sebagai penggambaran dari sebuah kisah cinta. Dan yang namanya cinta memang ada asam dan manis, ya pokoknya kayak lemon tea lah. Sebagai bahasa yang universal, siapapun pernah merasakan cinta. Mulai dari mereka yang orang jenius yang selalu mengukur semuanya dengan angka-angka, sampai seniman bahkan rocker sejati sekalipun. Tapi tunggu dulu. Prolog saya tadi bukanlah kalimat tanpa makna. Karena yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pasangan para musikus dunia yang sangat kontroversial. Beberapa dari mereka ada yang merasakan indahnya cinta. Tapi, sebagiannya ada juga yang berakhir dengan nuansa duka. Lalu, siapa saja mereka? Yuk, kita bahas. Yang pertama ada Kurt Cobain dengan Courtney Love. Ya, mungkin pasangan ini sudah tak asing lagi di benak kalian. Berjumpa pertama kali di sebuah klub malam, Kurt Cobain dan Courtney Love menemukan kesamaan, yakni sama-sama berjuang membesarkan band mereka masing-masing. Tidak ada yang berusaha menutupi ketertarikan satu sama lain, sehingga dunia pun terasa indah bagi mereka. Segalanya dibagi berdua, termasuk kebiasaan menggunakan obat terlarang. Setelah mendapati Courtney hamil, pasangan ini pun memutuskan menikah di pinggir pantai di Hawaii. Sementara istrinya berusaha tampil cantik, Cobain hanya mengenakan piyama warna hijau karena ia terlalu malas untuk berganti baju. Namun sayangnya, cerita indah tersebut berakhir nestapa. Tanggal 8 April 1994, tubuh tak bernyawa Cobain ditemukan oleh seorang tukang listrik. Vokalis Nirvana ini diyakini bunuh diri, meskipun ada rumor yang menyebutkan Courtney membunuh suaminya. Alhasil, bukan hanya sang istri yang patah hati, tetapi segenap pecinta musik khususnya grunge di era 90-an pun berduka. Lagu November Rain yang dinyanyikan band rock legendaris Guns N' Roses sudah didengar jutaan penikmat musik dunia. Seakan tak lekang oleh waktu, lagu ini bisa saja diterima pendengar antar zaman meski berjuta-juta lagu terus bermunculan. Meski durasi lagu yang diproduksi tahun 1987 ini tergolong lama, yakni sekitar 8 menit, penikmat musik seakan merasa lagu ini begitu singkat karena saking asyiknya untuk didengar. Selain sosok para personel Guns N' Roses kala itu, sosok wanita yang menjadi pelengkap di video klip ini ikut mempengaruhi nilai jual lagu tersebut. Ya, Stephanie Michelle Seymour namanya. Ternyata, hubungan perempuan kelahiran 23 Juli 1968 tersebut berlanjut ke kehidupan nyata. Mereka berdua menjalin rumah tangga. Namun sayangnya, pernikahan keduanya hanya berjalan 2 tahun. Bahkan, perpisahan Axl dengan perempuan yang juga membintangi video klip Guns N' Roses di lagu Don't Cry dan Strange ini tidak secara baik-baik. Keduanya terlibat konflik perihal uang, hingga harus naik ke meja hijau. Ya, dunia rumah tangga Stephanie tampaknya memang tidak berjalan lancar. Sekitar tahun 1997, duet bernama The White Stripes muncul ke permukaan dan langsung disukai. Membawa konsep seorang drummer wanita dan memainkan musik garage rock, dan seketika album Elephant segera jadi favorit. Jack White diketahui suka bicara di media. Banyak pernyataan-pernyataannya yang mengundang kontroversi dari sesama musisi. Satu hal yang agak aneh, pria cerdas ini jarang sekali buka mulut jika ditanya soal kehidupan pribadi. Yang diketahui awam, Meg White adalah adik Jack. Namun anehnya, ketika Meg White mengajukan tuntutan cerai dari Jack, masyarakat baru sadar kebohongan besar mereka selama ini. Selama bertahun-tahun, pasangan ini telah memperdaya publik. Pada tahun 2011, The White Stripes mengumumkan vakum untuk jangka waktu yang tak ditentukan. Dan ya, mereka bercerai. Tapi kalau seandainya mereka kakak beradik beneran, tentunya tidak bisa bercerai kan? Aneh juga ya. Gemerlap dunia hiburan mempertemukan Tommy Lee, drummer dari band Motley Crue dengan seorang model majalah dewasa bernama Pamela Anderson. Masyarakat pun mengamati kisah cinta panas yang terjalin. Awal tahun 1995, pasangan ini menikah. Namun, sebuah video hubungan intim mereka tiba-tiba beredar luas di internet. Seperti kebakaran jenggot, Lee menuntut perusahaan yang menyebarluaskan video tersebut dan berhasil mendapatkan 14 miliar lebih. Wow! Bagaimanapun, video itu tak terhenti di internet. Namun sayangnya, pernikahan mereka tidak bertahan lama.
Walaupun sering mengumbar kemesraan di depan umum, nyatanya pada tahun 1998 mereka memutuskan berpisah. Namun, pada tahun 2008, dikatakan Tommy dan Pamela kembali bersama, lengkap dengan 2 anak mereka. Keluarga Osborne ini pernah masuk televisi dengan tagline The Most Dysfunctional Family in USA. Mungkin tidak salah kalau melihat ke belakang apa saja yang pernah terjadi antara Ozzy Osbourne, vokalis Black Sabbath waktu itu, dan istrinya Sharon Arden. Sebagai band pelopor heavy metal dari Inggris, Ozzy Osbourne dikenal dengan kegilaannya di atas panggung. Black Sabbath selalu mengusung konsep-konsep teatrikal dalam setiap show, termasuk salah satunya menggigit leher kelelawar. Seperti kebanyakan rockstar, Ozzy pun kesulitan menghindari godaan duniawi. Setelah dipecat dari Black Sabbath akibat pola tak terkontrol pada tahun 1979, ia menenggelamkan diri dari lautan narkoba dan alkohol selama 3 bulan penuh. Ozzy pernah mengancam akan membunuh Sharon. Berulang kali istrinya itu harus datang ke kantor polisi untuk membebaskan sang suami yang ditahan karena kelakuannya mengganggu. Bagaimanapun, keluarga ini tetap utuh sampai sekarang. Bahkan disebut sebagai salah satu pasangan terkaya oleh Sunday Times. Menjelang akhir tahun 70-an, pergerakan punk sedang populer di Inggris. Salah satunya adalah band The Sex Pistols yang menempatkan Sid Vicious sebagai basis. Bersama band-band punk lain semacam The Clash dan New York Dolls, Sid pun menikmati perhatian banyak orang. Salah satu perhatian itu datang dari seorang gadis jenius bernama Nancy Spungen. Gadis ini sudah mengikuti Aerosmith, New York Dolls, bahkan The Ramones. Ketika vokalis Sex Pistols Johnny Rotten tak memperdulikannya, ia pun berpindah ke Sid. Sid dan Nancy segera terlibat lebih dalam berdua dengan narkoba sebagai pihak ketiga. Ketergantungan terhadap obat ini tidak saja menghancurkan tubuh dan pikiran, namun juga hubungan mereka. Dikabarkan, keduanya sering melakukan kekerasan satu sama lain. Pada tanggal 12 Oktober 1978, dunia heboh ketika Nancy ditemukan tak bernyawa di kamar hotel yang disewanya berdua bersama pacarnya. Sid digelandang polisi menjadi tersangka pembunuhan. Berbagai teori meluas dari meyakini Nancy tewas akibat overdosis sampai memang dibunuh oleh Sid. Namun sampai sekarang, tak ada yang tahu kebenarannya karena setahun kemudian Sid pun meninggal. Diyakini sebagai salah satu musisi jenius yang pernah dimiliki dunia, tak heran jika John Lennon jatuh hati kepada Yoko Ono. Kenapa tak harus heran? Karena barangkali wanita keturunan Jepang ini bisa mengimbangi jalan pikiran Lennon. Yoko Ono adalah seorang seniman, penulis juga aktivis perdamaian. Keduanya terlibat dalam romantisme tak lazim ketika Lennon masih terikat pernikahan dengan Cynthia Powell. Ketika eksentrik bersatu dengan eksentrik lainnya, lahirlah kontroversi. Pasangan ini merilis album Two Virgins pada tahun 1968, sekaligus menjadi simbol lanjutan hubungan mereka ke jenjang berikutnya. Berfoto telanjang berdua, mengizinkan Lennon berhubungan fisik dengan seorang asisten pribadi mereka sampai menyebabkan pertikaian di dalam The Beatles. Tak dapat dipungkiri, Yoko Ono punya pengaruh sangat besar terhadap Lennon. Ya, cinta memang bahasa yang sangat universal. Tak peduli apapun latar belakangmu, orang pintar atau bodoh, peduli kasta ataupun tidak, mulai dari seorang jenius sampai dengan seorang punker, seorang seniman sampai seorang rocker sejati, semua bisa tertembak panah asmara. Beberapa pasangan yang sudah dibahas tadi merupakan pasangan yang pernah ramai menghiasi media cetak dengan kisah cinta mereka masing-masing. Ya, ada yang bahagia sampai sekarang, ada juga yang berakhir tragis dengan kematian, namun ada pula yang memutuskan kembali bersama. Lalu, bagaimana menurut kalian? Mungkin ada tambahan lagi tentang siapa pasangan kontroversial musikus dunia yang super goks lainnya? Komen di bawah. Salam cinta sejati. Salam rock and roll. Dari dulu, begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir.